Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kesempatan ini yaitu kita masuk ke pertemuan kelima mengenai pembahasan keperawatan jiwa dengan subpokok pembahasan adalah asuhan keperawatan pasien dengan harga diri rendah. Tujuan pembelajaran ini adalah bagaimana setiap mahasiswa itu dapat mengkaji data fokus pada pasien HDR, kemudian menetapkan diagnosis perawatan sesuai dengan data fokusnya, kemudian melakukan tindakan keperawatan pada pasien, dan terakhir adalah bagaimana mahasiswa itu mendokumentasikan asuhan keperawatan yang diberikan. Baik adik-adik, kita sudah mengenal namanya HDR. Apa sih HDR itu? HDR itu adalah kepanjangan dari harga diri rendah. Jadi, harga diri rendah itu pengertiannya adalah perasaan tidak berharga. Jadi, pasien merasa dirinya tidak berharga. Nah, ini bukan berarti lingkungan yang menganggap pasiennya itu tidak berharga, tetapi pasiennya sendiri, individunya sendiri merasa bahwa dirinya itu tidak berharga. Nah, ketika ada pasien yang kita temui, dia merasa bahwa dirinya itu tidak berharga, maka itu sebetulnya dia masuk dalam kategori harga diri rendah. Nah, kriteria yang lain tidak berarti, ini merasa tidak berarti, kemudian rendah diri yang berkepanjangan. Kemudian ada lagi satu sebetulnya dari HDR ini adalah sering menilai dirinya itu tidak bagus. Sering menilai dirinya tidak bagus, atau biasa dia suka mengevaluasi dirinya itu ke hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, kalau ini terakumulasi terus tiap hari, maka ini akan berdampak pada diri pasien itu sendiri, sehingga kita bisa menganalisis bahwa pasiennya itu suspek, atau maksudnya pasiennya itu terdiagnosa, atau kita bisa mendiagnosisnya dengan harga diri rendah. Baik, adapun tanda-tanda dari apa sih ya harga diri rendah itu ya. Jadi tanda-tanda dari gejala harga diri rendah itu adalah pasiennya suka menegatifkan dirinya, ya, suka mengkritik dirinya, merasa dirinya tidak mampu, ya. Kemudian pasien suka merasa pesimis, ya, tidak punya kepercayaan diri, suka ragu dengan sesuatu. Nah, kemudian tidak menghasilkan sesuatu, produktivitasnya menurun. Maksudnya pasiennya malas, kemudian tidak mau membantu. Ini masuk dari penurunan produktivitas, malas belajar kalau itu dia mahasiswa, kemudian malas mengerjakan tugas-tugas. Nah, kalau menemukan hal-hal yang seperti ini sebetulnya dia itu masuk dalam kategori tanda-tanda dari harga diri rendah. Kemudian dia merasa dirinya tidak mampu terhadap sesuatu, ya, merasa dirinya tidak mampu terhadap sesuatu, ya. Makanya seorang yang mengalami harga diri rendah, yang dalam hal ini adalah masuk dalam tanda-tanda itu, dia melakukan penolakan bahwa dirinya tidak mampu dengan sesuatu. Nah, selain itu, ya, kita bisa melihat, ya, misalnya penampilannya, ya, kita melihat dari performan, misalnya penampilannya performannya itu kurang melakukan perawatan diri, ya, terutama bagaimana dia berpakaian, kemudian bagaimana makannya, kemudian ketika dia berbicara itu tidak berani menatap lawan bicara. Kalau dalam proses diskusi misalnya, itu pasiennya hampir rata-rata menunduk. Jadi
dia tidak berani menatap lawan bicaranya, kalau kita melihat tatapan matanya, itu pasien itu sebagian besar dari proses diskusi yang kita lakukan itu tidak menatap lawan bicara, dia menunduk dia. Kemudian bicaranya lambat, tapi nada suaranya lemah. Ada juga yang lambat, tapi jangan juga diartikan bahwa setiap orang yang bicaranya lambat itu merupakan tanda dari HDR. Tidak, maksudnya begini, bicaranya lambat tetapi dengan nada suara yang lemah. Nah, kalau menemukan hal ini berarti dia masuk dalam tanda pasien yang HDR. Nah, saya kira mungkin itu. Kemudian kita masuk ke pengkajian, yang bisa kita evaluasi, yang bisa kita lihat, yang dikeluhkan oleh pasien secara subjektif dan objektif. Ya, ini subjektif itulah apa yang diungkapkan, sedangkan objektif adalah apa yang bisa diamati oleh perawat. Misalnya di subjektifnya perasaan tidak mampu, suka mengkritik, merasa pesimis dan suka menyangkal. Kemudian di data objektif itu produktivitasnya menurun, bagaimana perawatan dirinya kurang, kemudian dia tidak menatap, bicaranya lambat dan suaranya lemah. Ya, itu adalah beberapa aspek pengkajian yang kita bisa kumpulkan dari hasil pengkajian atau pengumpulan data yang kita lakukan pada pasien yang mengalami gangguan yang mengalami gangguan skizofren, yaitu dengan harga diri rendah. Oke, baik. Dalam melakukan pengkajian tadi, ya, ada beberapa fase, ya, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan pada pasien. Komunikasi terapeutik yang bisa kita lakukan pada pasien dengan HDR. Ya, misalnya pada fase orientasi, ya, ini sebetulnya fase-fase ini tidak boleh kita langkahi. Ya, dalam berkomunikasi dengan pasien jiwa, ini seharusnya menjadi patokan kita ketika kita itu berkomunikasi dengan pasien jiwa. Karena kenapa? Ketika kita melakukan komunikasi pada pasien jiwa, tidak menerapkan fase komunikasi terapeutik, maka yang akan terjadi sebetulnya adalah bisa pasiennya menolak. Kemudian kedua adalah kita tidak bisa mendapatkan data informan yang lebih akurat pada pasien. Untuk itu, sebetulnya Anda perlu memperhatikan fase-fase di dalam komunikasi dengan pasien. Nah, contohnya misalnya di fase orientasi. Ya, ini adalah bentuk komunikasinya pada pasien. Ya, Assalamualaikum. Bagaimana perasaan Bapak atau Ibu hari ini? Sesuai dengan janji kita minggu lalu, bagaimana kalau kita akan bercakap-cakap selama 20 menit? Jadi ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Ini misalnya salah satu contoh fase orientasi. Nah, di fase kerja juga begitu. Ya, di fase kerja juga begitu. Ketika setelah fase orientasi berhasil, maka kita masuk ke tahap kerja. Bagaimana bentuk komunikasinya? Bentuk komunikasinya juga sudah diatur. Ya, ini patokan ya. Ini patokan. Bagaimana bentuk komunikasi pada fase kerja pada pasien yang mengalami HDR. Nanti Anda baca sendiri. Kemudian fase terminasi. Fase terminasi itu adalah ketika melewati proses orientasi dengan kerja. Ya, contohnya, baiklah Bapak Ibu, kita sudah membicarakan tentang apa yang Bapak Ibu rasakan. Nah, untuk itu bagaimana kalau kita bertemu kembali untuk membicarakan beberapa kemampuan positif atau kegiatan yang masih dapat kita lakukan. Nah, itu adalah fase terminasi. Jadi, jangan lupa ketika kita sudah berkomunikasi dengan pasien,
fase terminasi ini penting untuk melanjutkan kontrak selanjutnya. Nah, untuk itu, di diagnosa keperawatan yang bisa kita temukan pada pasien dengan harga diri rendah (HDR), yaitu gangguan konsep diri, yaitu harga diri rendah. Nah, ini adalah bentuk latihan, misalnya bagaimana melakukan pengkajian HDR. Ini adalah data-data yang bisa kita kumpulkan, ya. Bagaimana perasaan setelah, misalnya dia mengalami bencana, atau putus pacar, atau mungkin mengalami keluarga yang broken misalnya. Bagaimana perasaannya setelah itu, dan harapan setelah mengalami kejadian, ya, adakah harapan yang belum tercapai dan lain sebagainya. Itu adalah data yang bisa kita kumpulkan yang ada kaitannya dengan pasien-pasien yang HDR. Data-data ini sangat penting, ya, sangat penting, karena hal ini yang akan menjadi pedoman buat kita ketika kita akan menyusun diagnosis selanjutnya. Nah, tindakan keperawatannya adalah tujuannya dapat mengidentifikasi kemampuan dan aspek yang dimiliki, dapat menilai kemampuan yang dapat digunakan, ya, bla bla bla, serta dapat merencanakan kegiatan yang sudah terlatih. Ini adalah tindakan keperawatan pada pasien ISOS. Nah, kemudian tindakan keperawatan berikutnya adalah bersama pasien mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. Bantu pasien dapat menilai kemampuan yang dapat digunakan. Ini nanti dibaca. Kemudian jangan lupa berikan reward atau reinforcement terhadap kegiatan yang dilakukan pasien sesuai dengan rencana jadwal kegiatan yang kita susun secara bersama dengan pasien. Nah, untuk itu dalam hal mengidentifikasi aspek positifnya adalah mendiskusikan mengenai aspek positif dan kemampuan pasien, serta berikan sugesti secara realistis pada pasien. Nah, ini adalah beberapa contoh percakapan perawat pasien dalam mendiskusikan kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki oleh pasien. Ya, ini nanti diperhatikan, ya. Contoh ini adalah bentuk komunikasi yang bisa diterapkan oleh perawat ketika ingin mengkaji kemampuan-kemampuan pada hal-hal aspek positif yang masih dimiliki oleh pasien. Ya, jangan lupa ucapkan salam, ya. Kemudian lihat respon dari tanggapan keluarga pada saat melakukan kegiatan tersebut. Ini adalah isi percakapan dengan pasien gangguan jiwa dengan HDR. Nah, untuk itu perawat itu perlu membantu menilai kemampuan yang dapat digunakan. Apa sih yang perlu dinilai? Yaitu kemampuan pasien dalam menyebutkan dan memberi penguatan. Kemudian bagaimana sih respon kondusif, ya, respon kondusifnya, ya, pasien ketika proses diskusi itu berlangsung. Nah, ini adalah bentuk penilaian kemampuan yang dapat digunakan, ya. Contoh percakapan yang bisa dilakukan oleh perawat dalam hal menilai kemampuan yang dapat digunakan oleh klien. Selain itu, pasien juga dapat menetapkan rencana kegiatan sesuai dengan kemampuan. Salah satu contoh tindakan keperawatannya adalah merencanakan bersama pasien kegiatan yang dapat dilakukan, kemudian bantu pasien menetapkan kegiatan yang dapat dilakukan, kemudian memberikan contoh dan memberikan latihan, kemudian menyusun dengan bersama pasien daftar kegiatan sehari-hari. Jadi daftar kegiatan untuk pengalihan perhatian kepada pasien itu jangan disusun sendiri oleh perawat, tetapi perawat bersama dengan klien menyusun jadwal kegiatan harian untuk memberikan pengalihan perhatian agar pasien itu dilatih bagaimana supaya dia tidak mengalami
harga diri yang rendah. Nah,